Salam atas nama pendeta, Bible Pro, dan penetua menyampaikan selamat hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui penyertaan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Walaupun sampai saat ini pandemi virus corona belum berakhir dari muka bumi ini, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita melewati masa-masa sulit ini. Ia setia menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Hari ini kita bersukacita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah kebangkitannya dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus naik ke surga bukan karena Ia ingin meninggalkan kita, tetapi justru karena Ia ingin menyediakan tempat bagi orang-orang percaya di surga yang kekal. Untuk itu, marilah dengan sukacita kita memuji dan memuliakan Dia yang telah naik ke surga untuk kita. Kita bernyanyi. Kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami. Berilah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya pekerjaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga semua musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 220. Sebagai pengganti hukum Tuhan pada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saat ini diambil dari konveksi HKBP pasal 5 ayat 2, demikian bunyinya. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, sehingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Demikian pengganti hukum Taurat hari ini. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 24B. Kita berdiri. Marilah kita menundukkan kepala, mengaku dan memohon keampunan atas dosa dan pelanggaran kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan, melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Allah akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara antara Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai ke 6. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena imanlah ia merasa berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat
supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Informasi hari ini untuk kita semua. Pertama, hari ini hari Kamis 21 Mei 2020, kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena wabah virus corona belum berakhir, maka saat ini kita masih merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Yang kedua, persembahan ibadah hari ini dapat diberikan kepada situa sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja kita. Demikian informasi buat kita semua. Kita bernyanyi. Thank you.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan satu peringatan yang luar biasa bagi umat Kristen, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setelah kematian dan kebangkitannya kita rayakan untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari dengan sukacita kita sambut kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Yaitu yang diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian indahnya firman Tuhan, terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita beribadah bersama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Walaupun memang sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, karena kita masih berjuang bersama-sama melawan COVID-19. Namun kita harus tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Walaupun virus corona ini belum kunjung selesai, namun kita tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan pada kita. Ingatlah bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya pada kita melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan umat kesayangannya. Ia bahkan menyempurnakan karya penyelamatannya atas umatnya dengan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya di surga yang kekal. Apakah kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa ia telah meninggalkan kita sendirian? Tentu tidak. Yang pasti Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjalan sendirian. Ia justru naik ke surga untuk menunjukkan kepeduliannya dan keselamatan yang dinyatakannya kepada umat kesayangannya. Pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus kita semua umat Kristen ingin diingatkan kembali tentang amanat agung Tuhan Yesus, yaitu ketika Yesus sebelum berangkat ke surga, Dia memberikan pesan
kepada murid-muridnya. Amanat agung ini menjadi pesan terakhir yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Walau Yesus naik ke surga, Yesus mengharapkan bahwa murid-muridnya dapat melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Amanat agung ini juga bukan hanya dipesankan kepada murid-murid Yesus, tetapi juga bagi kita, orang Kristen yang merasa menjadi murid Yesus dan yang percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita diharapkan dapat melanjutkan misi Yesus melalui perilaku hidup kita masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, amanat agung Yesus Kristus yang kita semua sudah berkali-kali mendengarnya menjadi tugas utama orang-orang percaya yang dimandatkan untuk dilakukan ketika kita di dunia. Ini bukan tugas sampingan, tetapi justru tugas utama setiap orang selama dia masih hidup. Apa mandat Yesus itu, saudara-saudara? Hari ini firman Tuhan secara khusus mengutip amanat agung Tuhan Yesus dari kitab Markus yang secara khusus memberikan penegasan tentang objek pemberitaan Injil, yaitu kepada seluruh makhluk. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata segala makhluk yang ditulis oleh Markus di sini menekankan bahwa Injil yang kita beritakan sesuai dengan mandat Yesus itu bukan hanya diberitakan kepada manusia semata, tetapi juga kepada segala makhluk ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup lainnya yang hidup di alam semesta ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan hari ini ada dua hal yang Tuhan Yesus mandatkan kepada kita murid-muridnya. Yang pertama, dari kalimat itu dia katakan, pergilah ke seluruh dunia. Kalimat ini ingin menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan aksi, bukan hanya pendengar saja, tetapi juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab apa? Sebab orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Artinya, saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang senantiasa mendengar, membaca, dan belajar firman Tuhan, kita seharusnya tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan semata, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam hal ini, amanat Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia. Artinya, tidak diam di tempat, tetapi bergerak untuk berbuat sesuatu kepada makhluk lain selain diri kita sendiri. Kita disuruh dan diajak
untuk bergerak, memberitakan firman kepada manusia, kepada makhluk lain selain manusia, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Bergerak, beraksi, ada action yang dilakukan, bukan berdiam diri semata. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya mampu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mampu melakukannya. Ada banyak kita yang hafal mati dengan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi semua itu hanya menjadi pengetahuan semata baginya. Dia berdiam diri saja dan tidak bergerak, tidak beraksi, tidak bekerja melakukan firman yang dia dengarkan itu. Sementara mandat Yesus kepada murid-muridnya dengan tegas mengatakan, pergilah. Ini mengingatkan kita saudara-saudari bahwa tugas utama orang percaya setelah dia mendengarkan firman Tuhan adalah melakukannya dalam hidupnya sehari-hari untuk dirinya sendiri dan untuk sekitarnya, untuk sesamanya, untuk lingkungannya, untuk alam yang ada di sekitarnya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini memutus batasan-batasan. Manusia yang seringkali berpikir bahwa yang perlu dibantu, yang perlu ditolong, berita kebaikan hanya perlu dilakukan kepada orang sesuku, orang seagama, teman, kerabat, keluarga. Tetapi di hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita diingatkan bahwa mandat memberitakan Injil bukan hanya kepada saya dan keluarga, bukan hanya kepada orang-orang sesuku dengan saya, orang-orang seagama dengan saya, bukan saja kepada orang-orang yang saya kasihi, tetapi kepada dunia. Yang Yesus katakan kepada muridnya adalah bukan hanya orang Yahudi yang mereka anggap saudara bagi mereka, tetapi di luar Yahudi, bahkan seluruh dunia yang dianggap kafir bagi mereka, berita keselamatan, kabar baik harus diberitakan. Maka pekerjaan utama para orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus adalah bersaksi tentang firman Tuhan yang dia dengar dan dia pelajari kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan dan alam semesta. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Apakah kita harus pergi ke seluruh penjuru dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak mesti harus pergi ke luar negeri kalau itu bukan tugas kita. Tentu tidak perlu harus pergi keliling dunia kalau itu bukan kewajiban kita. Tetapi penekanan mandat pergi ke seluruh dunia adalah ketika kita boleh menjadi saksi
bagi setiap makhluk hidup yang kita temui selama kita hidup di dunia ini. Berbuatlah baik kepada siapapun, apapun, makhluk hidup apapun yang kita temui sepanjang kita hidup di dunia ini. Itulah aksi dari mengikut Kristus sesuai dengan mandatnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pergilah ke seluruh dunia, kemudian dilanjutkan dengan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini menekankan bahwa berita baik atau firman Tuhan atau Injil Kristus harus diberitakan dan jangan disimpan sendiri. Artinya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, dan apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan harusnya tidak hanya untuk dirimu semata, tetapi juga untuk dibagikan kepada makhluk yang lainnya. Untuk itu ia harus diberitakan atau disampaikan kepada semua makhluk. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk Tuhan yang lainnya. Berita keselamatan harus sampai bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi makhluk yang lain. Karena keselamatan bukan hanya milik kita, tetapi juga milik makhluk yang lain. Maka tugas orang-orang percaya dimandatkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah beritakanlah kabar baik. Melalui apa? Tentu setiap orang punya talenta masing-masing. Jika dia seorang pekabar Injil, seorang pendeta, seorang sintua, pekabar Injil yang sudah ditetapkan untuk bekerja di tengah-tengah pelayanannya di gereja, maka tugasnya memberitakan Injil melalui khotbah-khotbahnya yang dia beritakan dan juga melalui hidupnya sehari-hari. Tetapi kemudian pertanyaannya, lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil tidak mesti harus dengan berkhotbah, tetapi dengan melakukan kebaikan, kita sudah menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan berlaku baik terhadap alam, tidak tamak, tidak rakus terhadap makhluk lain, menjaga dan melestarikan alam. Dengan melakukan kebaikan kepada semuanya, kita sudah memberitakan Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita amati dalam beberapa minggu belakangan ini, bumi terlihat tampak lebih bersih. Langit tampak lebih cerah dari biasanya. Hal ini sangat kontras terlihat khususnya di daerah perkotaan besar di seluruh dunia yang selama ini menjadi pusat polusi udara. Beberapa minggu yang lalu di TV ada pembahasan tentang pengaruh pandemi COVID-19 kepada bumi. Berkurangnya mobilisasi manusia akibat harus berdiam di rumah selama lebih dari 2 bulan lamanya. Ditutupnya sementara aktivitas perusahaan atau pabrik yang sering menghasilkan polusi. Dan berkurangnya jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan telah mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi bumi. Kondisi bumi yang selama ini memburuk karena dikotori oleh pencemaran udara,
pencemaran air dan sebagainya, kini mulai membaik. Polusi udara dan air menurun secara signifikan dari sebelumnya. Hal ini mengakibatkan kondisi lapisan ozon yang dahulu sangat mengkhawatirkan, kini mulai semakin membaik. Dari semuanya ini saudara-saudari, kita dapat belajar bahwa jika kita mampu menjaga bumi dan tidak serakah, maka bumi akan menjadi tempat yang baik bagi kita untuk hidup. Ingatlah ketika Tuhan menciptakan Adam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Adam diciptakan sebagai ciptaan yang terakhir. Semua ciptaan yang diciptakan Allah sebelum Adam diciptakan Allah khusus untuk keberlangsungan hidup seorang Adam. Bayangkan saudara-saudari, Allah menciptakan alam semesta agar manusia bisa hidup dan bertahan. Oleh karena itu, dari semua ini kita diingatkan bahwa alam semesta ini justru berguna untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka jika manusia ingin hidup, jika manusia ingin selamat, maka dia harus menyelamatkan bumi. Jika manusia ingin selamat, maka dia harus menyelamatkan alam semesta. Jika manusia ingin selamat, maka dia harus bertanggung jawab atas keselamatan bumi yang diciptakan Allah justru untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita kembali diingatkan akan tugas panggilan kita sebagai pengikut Kristus sesuai dengan amanat agung Yesus di hari kenaikannya ke surga pada saat ini. Di awal saya sudah mengatakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, mandat yang disampaikan Yesus melalui amanat agung adalah tugas utama, bukan tugas sampingan. Maka kita diingatkan kembali akan tugas kita. Tugas utama kita sebagai manusia ciptaan Allah untuk memberitakan Injil kepada segala ciptaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan kebaikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang pertama tentu kepada sesama manusia. Tanpa melihat status sosial, tanpa melihat siapa mereka. Lakukanlah kebaikan seperti firman Tuhan yang kita pelajari selama kita hidup. Lalu yang kedua, lakukanlah kebaikan kepada semua makhluk hidup. Jadilah manusia yang menjaga kelestarian alam. Dengan menjaga kebersihan, sesuatu yang sangat sederhana tetapi sulit kita lakukan. Sungguh suatu hal yang sangat memilukan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ketika justru di lingkungan gereja orang sangat-sangat tidak malu untuk membuang sampah sembarangan. Sementara firman Tuhan setiap saat dia dengarkan di sana. Ini membuktikan firman itu hanya didengar tetapi belum dilakukan. Suatu ironi ketika justru orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, murid-murid Yesus, tetapi dengan tidak segannya
mengotori rumah ibadah dengan sampah-sampah kecil yang dia bawa dari rumahnya masing-masing. Ini kenyataan yang harus kita ubah. Mandat Yesus sebelum dia naik ke surga mengingatkan kita kembali akan tugas utama kita. Banyak juga karena keegoisannya manusia melakukan penebangan pohon secara ilegal demi memperkaya diri. Membakar hutan. Sementara itu semua diciptakan Tuhan untuk membantu keberlangsungan hidup manusia. Maka kita harus menjaga hutan. Kita harus tidak egois. Penanaman pohon diperlukan di setiap tempat. Maka orang percaya punya tugas utama, mencintai alam semesta dengan menanam pohon di tengah-tengah lingkungannya masing-masing. Demi apa? Demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kita juga diharapkan untuk tidak rakus memakan semua jenis binatang yang bisa saja membawa penyakit bagi kita. Sebagai contoh saudara-saudari, menurut berita pandemi ini menularkan virus kepada manusia karena didapatkan dari hewan yang dimakan oleh manusia. Dari sini kita belajar bahwa manusia juga harus menahan diri untuk tidak rakus, tidak tamak, hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri tanpa dia melihat apa yang layak dan yang tidak layak dia makan. Oleh karena itu, saudara-saudari, tugas itu Yesus sampaikan kepada kita orang-orang percaya yang mengatakan kita adalah murid-murid Yesus. Sejak awal manusia diciptakan untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Adam diciptakan dengan mandat yang jelas menjadi penjaga dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Demikian juga dengan kita, manusia yang diciptakan setelah Adam. Kita bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan hidup segala ciptaan di dunia ini. Hal ini harus dilakukan semata-mata justru untuk keberlangsungan kita sebagai manusia. Dalam konvensi HKBP tahun 1996 pasal yang kelima yang tadi sudah kita dengarkan dalam hukum Taurat, dengan tegas dikatakan bahwa tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah adalah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Jadi, jika kita ingin bekerja dengan tenang, jika kita ingin sehat, jika kita ingin sejahtera, maka kita harus menjaga dan merawat dunia dan segala isinya. Jika kita setia menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, maka kita tidak hanya akan beroleh kenyamanan dan kebahagiaan di dunia ini saja, tetapi juga di surga kekal yang telah disediakan bagi para pengikut Kristus. Ingatlah saudara-saudari, ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Siapa yang percaya? Mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Siapa yang dihukum? Mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak melakukan mandat Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang di dalam Yesus Kristus telah naik ke surga untuk menunjukkan kepedulian-Mu kepada kami umat kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kenaikan Yesus adalah bukti kasih setia Tuhan atas kehidupan kami umat kesayangan Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk melakukan amanat Tuhan Yesus Kristus yang dimandatkan sebagai tugas utama orang-orang percaya pengikut Kristus. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini kami lalai, kami malas, bahkan kami tidak mau melakukan firman yang Kau mandatkan kepada kami untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Sehingga kami Tuhan merasakan dunia ini semakin kacau. Dunia ini semakin tidak sehat. Bumi ini semakin tidak baik. Padahal semua itu terjadi karena kami tidak menjalankan sesuai dengan amanat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kembali melakukan tugas utama kami sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Mampukan kami Tuhan, seperti Engkau memampukan para murid-murid-Mu memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Demikian pula lah kami Tuhan, Engkau mampukan untuk memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Baik kepada sesama manusia dan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa keselamatan Tuhan beri bukan untuk kami semata, tetapi juga untuk alam semesta dan dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bertugas untuk menjaga dan melestarikan dunia ciptaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menebus kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Jesus
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah dari segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di seluruh dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan milik Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom buat kita semuanya.